Shalom, sungguh luar biasa di hari Minggu ini ketika kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan message singkat. Dan firman Tuhan yang saya ambil di pagi hari ini adalah Matius 9 ayat 13 yang berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, tidak ada kata rugi bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang bermurah hati dan menaruh belas kasihan. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saatnya kita pasti akan menuai. Karena orang berkata, orang yang bermurah hati artinya bahwa sama artinya dia berbuat baik pada diri sendiri. Karena Alkitab jelas berkata dalam Amsal 11 ayat 17, di mana orang yang menaruh belas kasihan, ia mujur di hidupnya. Luar biasa di dalam Mazmur 112 ayat 5. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan bahwa ada banyak orang Kristen yang tampak melayani Kristus, melayani Tuhan, terkadang sampai ia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga dan sebagainya, dan tampak seperti katakanlah di sini orang-orang yang benar-benar mengenal Kristus yang luar biasa Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, di sini dikatakan mereka menunjukkan sifat, tapi saudaraku, dari sifat aslinya terkatakan bahwa mereka itu cuek. Mereka itu tidak mempunyai kasih terhadap sesama orang lain. Mereka itu tidak peduli kepada sesama orang lain. Gambarannya saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus di sini bahwa seperti orang imam dan orang juga orang-orang Lewi yang tidak melakukan apa-apa ketika mereka melihat orang asing menjadi korban perampokan yang sedang terluka di jalan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apalah artinya dalam pelayaran rohani jika kita sendiri tidak mempunyai melayani sesama? Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang berbelas kasihan terhadap orang lain sebagai wujud kasih terhadap sesama. Saudaraku, belas kasihan adalah emosi dalam diri seseorang yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Ketika seseorang memiliki belas kasihan, timbullah usahanya atau usaha untuk keinginan yang kuat untuk menolong dan mengurangi penderitaan mereka. Belas kasih itu bukan hanya bicara tentang materi, belas kasih bukan hanya kita untuk membantu uang, tapi belas kasih banyak kalau kita membantu nasihat kepada orang itu, mengingatkan dia, merangkul dia. Bahkan terkadang orang di dalam gereja sudah pelayanan, ketika melihat orang-orang jiwa datang, akhirnya mereka cuek, tidak ada belas kasih. Terkadang seorang hamba Tuhan, karena kita sebagai hamba Tuhan melihat orang yang pakaiannya biasa, karena mereka cuek, hanya mereka melihat orang-orang yang kaya. Saudara, itu dampak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena ketika dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya, belas kasihnya timbul. Apapun, tidak mengenal suku, tidak mengenal dia, oh ini orang kaya, oh ini orang cantik dan sebagainya. Terkadang orang melihatnya karena dari pakaiannya, hanya karena nampak fisiknya. Saudara, pagi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan, kiranya kita seperti Tuhan Yesus, memberi semangat, memberi dorongan, memberi hatinya diberi kekuatan yang baru. Saudaraku, belas kasihan itu mengacu kepada perbuatan baik kita kepada orang-orang miskin, menderita, janda-janda, yatim piatu, dan termasuk juga kepada orang berdosa. Tuhan Yesus di sini dikatakan, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan sorga dan memerintahkan orang-orang untuk bertobat. Tetapi ia sendiri juga menunjukkan belas kasihannya dengan tindakannya yang nyata untuk orang-orang sakit dan menderita butuh pertolongan, termasuk terhadap orang-orang yang berdosa yang dipandang sebelah mata oleh sesamanya.
Saudaraku, jika semua orang percaya mempraktikkan apa yang Yesus teladankan tanpa harus berkorban, kita akan menjadi magnetnya bagi mereka, orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata bahwa siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, berbelas kasih, kita memahami pergumulan orang lain, itu juga termasuk belas kasih. Saudara, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara dan saya untuk mencontohi karakter Kristus, itu kita ada hati belas kasih untuk menolong sesama, dalam tanda kutip, bukan dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin saudara ada orang yang mau ke gereja dan dia datang melihat pergumulan, yuk kita tunjukkan kasih Kristus untuk merangkul dia, mengajak dia, menceritakan, memberi kekuatan kepada dia, dan kita memberikan wajah yang indah, kata-kata yang memberkati, itu termasuk belas kasihan. Karena Yesus juga melakukan hal itu. Ketika kita melakukan belas kasih, maka saya percaya orang-orang akan mengenal Kristus dengan luar biasa. Dan saat mereka membutuhkan sesuatu, dalam arti yang benar-benar kita tolong mereka, biarlah hati kita ada belas kasih kepada mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengingatkan kepada saudara dan saya, kiranya saudara dan saya ada belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam tanda kutip, dalam setiap aspek kehidupan. Karena belas kasih itu bicara bukan cuma karena keuangan, bukan cuma karena kita membantu materi, tapi bicara tentang kita menguatkan orang-orang, dan banyak hal yang tentu kita bisa lihat di lapangan, mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan. Mungkin saat ini saudara tidak mempunyai uang, tidak mempunyai apa yang akan, tapi biarlah kita belas kasihan, kita memberi dorongan kepada mereka, kita mendoakan mereka, agar mereka melihat kita bahwa ada karya Tuhan yang di dalam diri kita. Pagi hari ini saya mengajak saudara, jangan segan-segan berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, karena Tuhan Yesus juga sudah melakukan itu. Jadi sekarang saudara dan saya, biarlah kita menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, supaya nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.